Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Kopinya spesial hari ini dari Pegunungan Tinggi Dieng. Mantap sekali bro, paten banget. Sepaten produk yang akan kita bahas kali ini. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru dari Iroli. Untuk Iroli ini sekarang kan mereka sudah mengklasifikasikan untuk produk-produk mereka itu menjadi 3 lini atau 3 kelas mamen. Mulai dari reel pilihan Iroli, reel andalan Iroli, dan juga reel pamungkas Iroli. Dan kali ini saya akan membahas sebuah reel yang berada di kelas reel andalan Iroli. Berarti ini udah kelas menengah mamen. Udah memiliki fitur yang mumpuni dan juga udah memiliki tingkat kepresisian dan teknologi yang cakep juga. Hari ini di studio sudah ada satu buah reel Iroli Festo dan banyak banget sih teman-teman yang merequest saya untuk melakukan review terhadap reel ini. Dan langsung aja akan saya baca-baca dulu untuk mantra yang ada pada box. Nah di sini untuk modelnya di tempat saya ini 3000 momen, 3000 yang PSSW. Rasionya di 5.2/1, line capacity nanti akan kita cek. Max drag-nya di 11 kilo. Nah, kemudian di sini untuk drag-nya dia menggunakan front drag 8 plus 2 plus 1 SUS ball bearing. Berarti harusnya ada 10 ball bearing ya, 10 ball bearing plus 1 one way ball bearing. Dan untuk ball bearingnya itu terdiri dari 8 plus 2. Ada 2 yang sudah stainless steel bearing. Kemudian di sini dia menggunakan instant reverse, V-shape spool, CNC handle, double slider guide, subwater seal, CNC cut. Kemudian juga ada fitur gear reduction gear. Nah, untuk gear reduction ini ada penambahan 1 buah gigi reduksi pada bagian osilasi untuk spoolnya, advance clicker, aluminium body, dan juga power handle. Nah, bener kan? 10 plus 1 ball bearing, mamen. Oke, dan sekarang langsung aja akan saya unboxing dalam pembelian untuk reel Iroli Festo ini. Kita dapat apa aja di sini, mamen? Nah, di sini ada double handle. Nah, ini untuk handle casting loh. Oke. Kemudian di sini ada strap. Wih, dapat strap juga ini. Strap untuk bagian spool biar PE nggak melarat kemana-mana. Kemudian ini ada reelnya. Oke. Wih, paten ya. Blackout lagi. Kemudian di sini ada handle lagi. Wih, handlenya ada 2 ya. Ini single handlenya, mamen. Nah, kemudian ada reel stand juga. Oke. Lalu di sini ada spare lagi, banyak banget spare-nya. Ini ada carbon drag dan juga ada washer dan juga ada line roller. Loh, banyak ya. Ini ada apa namanya? Pots. Potsnya bahannya kayak bludru gitu. Ini kayak bahan piyama mami di rumah ini. Keren, lembut sekali ya. Kemudian ada apa lagi? Udah kosong. Wih. Ini banyak banget kita dapat dalam pembeliannya. Perasaan setahu saya ya, ini adalah reel Iroli yang paling banyak bonusnya, mamen. Nah, biasa tuh kan paling dapat apa? Dapat pots, ini, spare part ini, sama reel sama handle doang. Nah, ini udah banyak banget, udah banyak bonusnya, keren. Lalu dalam pembeliannya untuk reel ini hadir dalam 9 pilihan varian, mamen. Untuk size-nya itu ada di size 1000, 2000, 3000, 4000 loncat ke 6000. Kemudian untuk pilihan rasionya ada 2 ya. Untuk pilihan rasionya ini khusus ada di size 1000 sampai 4000. 6000-nya itu cuma pakai PSSW. Kalau 1000 sampai 4000 itu dia ada di PSSW dan juga ada di HSSW. PSSW-nya ada di 5.2/1 dan HSSW-nya ada di 6.2/1. Dan yang di tangan saya ini adalah reel Iroli Festo size 3000 dengan gear ratio di PSSW di 5.2/1. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas khusus untuk size 3000-nya aja. Saya nggak tahu apakah akan ada perbedaan ukuran atau perbedaan spesifikasi pada size-size yang lainnya. Fokus di sini aja. Pertama-tama kita akan membahas tampilan dari reel ini. Ini merupakan reel dengan tampilan blackout. Sangat sangat identik sekali. Untuk tampilan blackout ini di tahun 2025 itu sangat booming banget. Dan bahkan sekarang sampai ke 2026 tampilan blackout ini masih sangat diminati oleh para angler di Indonesia. Wajar karena untuk warna hitam ini merupakan warna natural. Jadi semua orang tuh pasti suka, mamen.
Pada bagian bodi dia menggunakan pewarnaan hitam dengan finishing matte. Di bagian rotor, spool, handle, semua di sini dia menggunakan finishing matte, men. Blackout sekali ini. Kemudian pada bagian bodinya ini dia menggunakan bahan metal, dan untuk bodinya ini tentunya nggak usah kita ragukan lagi ya. Untuk tingkat kekuatan udah pasti maksimal, untuk tingkat kekuatan juga udah pasti maksimal. Nah kemudian pada bagian rotor untuk reel ini saya kurang tahu pasti sih ini bahannya dia karbon atau X nilon, karena untuk reel andalan Iroli ini dia udah menggunakan kedua bahan tersebut. Tapi yang pasti sih di sini untuk bagian rotornya full maksimal kaku, men. Kaku sekali ini. Maksimal banget kakunya ini. Udah hampir nggak bisa bergerak tuh. Nah, kita tekan-tekan bejek-bejek ini tuh. Kemudian untuk jeda rotor, ini jedanya bisa dibilang 0 jeda, men. Tipis sekali. Sangat tipis. Bahkan bisa dibilang tidak ada. Bener-bener sangat presisi sekali untuk one way-nya. Dan kemudian untuk sistem one way-nya pun dia sudah tidak menggunakan switch ya. Jarang-jarang nih ada sebuah reel yang menggunakan sistem non-switch one way yang berada di kelas low end, di mana pada bagian rotornya ini dia tanpa jeda. Tuh, bagus ini, men. Mantap sekali ya. Dan kemudian dengan ketiadaan switch one way pun dia akan membuat reel ini lebih tahan terhadap sistem pertahanan airnya itu lebih bagus, men. Jadi kalau ada cipratan air dari bawah itu air tidak akan langsung masuk menuju ke bagian one way sistemnya. Lalu pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle ada dua. Untuk handle utama, saya kurang tahu yang mana akan jadi handle utama, tapi mungkin yang ini ya, karena ini sih tampilannya lebih keren. Untuk handle-nya ini dia menggunakan tipe double handle, ini handle casting, men. Untuk size 3000 sih handle casting ya masih oke lah ya, masih masuk-masuk aja sih. Dan di sini untuk bahan handle-nya ini dia menggunakan bahan karbon. Handle-nya one piece, karbon, knopnya dia menggunakan tipe silinder yang bulat seperti ini. Kemudian di bagian knob akan coba saya buka. Untuk double handle-nya ini keras banget. Nggak bisa saya buka, men. Saya biarin aja lah di sini. Saya akan cek untuk single handle-nya. Untuk single handle-nya ini dia pakai ini juga udah removable. Saya nggak tahu sih mana yang akan jadi handle utama. Tapi kalau saya pakai reel ini sih saya akan pakai single handle-nya ini untuk jadi handle utama pada reel ini, men. Dan di sini pada bagian dalam, nah ini udah terdapat dua buah ball bearing support. Untuk ball bearingnya sih non stainless steel, tapi dia udah pakai ball bearing, men. Untuk size ball bearingnya akan langsung saya ukur. Di sini dia pakai size di sekitar 3,5 lah kurang lebih. 35 kali 7 kali 2,5. Kemudian untuk sistem pemasangan handle dia udah screw in handle, dan untuk lockingnya dia udah pakai sistem quick lock. Jadi pada saat dia udah padat langsung kunci dia, nggak bisa diputar-putar lagi, men. Untuk tingkat kepresisian handle ini space-nya tipis sekali, udah sangat presisi banget. Handle nggak ada oblak, rotor padat, stop and go enak. Dan untuk handle-nya pun dia udah interchangeable, bisa dipasang sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian untuk rail ini juga dia udah dapat satu buah bonus rail stand di sini. Untuk fungsi rail stand ini adalah, nah ini bukan cuma buat gaya-gayaan, men. Ini bisa meningkatkan stabilitas pada waktu kita lagi muter reel kayak gini. Jadi dia agak ada penyetabilnya di bagian sini, men. Kemudian juga selain daripada itu, pada saat kita memancing dan kita pengen meletakkan jorannya ini dengan posisi tidur kayak gini ke tanah, misalnya kita mau foto dengan ikan ya, kita mau foto ikan dengan tackle kita letakkan aja kayak gini, men. Jadi pada bagian body railnya ini dia tidak akan mengenai tanah. Nah ini buktinya nih. Kalau dia terkena tanah, dia nggak bisa muter, men. Tuh. Nah, dengan posisi seperti ini, maka untuk railnya itu dia tidak akan terkena tanah yang secara langsung tanah tidak akan menempel. Jadi kalau railnya kita letakin di tanah, ada debu, ada air, ada lumpur yang bisa nempel dan ngikut ke body railnya, dan waktu kita putar ada kemungkinan partikel-partikel elemen jahat tersebut bisa ikut masuk ke dalam rail kita dan bisa membuat malfungsi di kemudian hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada bagian spool. Untuk rail ini dia menggunakan spool dengan tipe regular spool, dan spoolnya ini terbuat dari bahan metal. Untuk spoolnya ini kalau saya lihat ya, ini size-nya gede banget, men. Untuk sebuah reel 3000 ini benar-benar gede. Iya, ini berasa banget untuk besarnya. Dan di sini kalau saya ukur untuk ukuran lubang penempatan mainline-nya ini, dia cukup dalam dan juga cukup lebar, men.
Untuk size-nya itu lebarnya kurang lebih di 19,14 mili dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 9,2 mili, men. Dan di sini pada bagian bibir spool dia udah menggunakan pelapisan anodize. Ini akan membuat bibir spoolnya ini dia menjadi lebih halus. Jadi kalau ada benang yang melewati ke sini bergesek, frictionnya itu akan jadi kecil, men. Untuk tutup spool dia pakai tipe yang tidak terlalu ceper. Di sini tapi pada bagian sudutnya ini dia udah masuk ke dalam. Nah, jadi ini akan sedikit mengurangi resiko terjadinya penyentuhan twisting effect ke bagian sini, men. Untuk tutup spool dia sudah dilengkapi dengan karet seal, dan juga untuk spoolnya ini di sini dia udah disupport dengan ball bearing. Nah, ini ada 2 ball bearing support. Ball bearingnya sih nggak terlalu besar, tapi dia udah pakai 2 ball bearing support. Untuk drag system di sini dia terdiri dari beberapa layer. Untuk bahan drag washernya dia pakai bahan karbon. Untuk karbonnya ini pakai standar karbon. Kemudian untuk bagian key washer dan dishwasher di sini dia menggunakan bahan stainless steel. Kemudian untuk kinerja dari drag system untuk reel ini di sini untuk setelan rendah sih enak, empuk, men. Masih empuk. Kemudian kita tambah lagi. Masih empuk. Setelan besarnya masih empuk, men. Empuk. Cuman di setelan besar kayaknya ada sedikit keset, sedikit aja. Tapi untuk kinerja sih udah bagus ini, men. Nah, enak ini untuk kinerja dari drag sistemnya. Kemudian di bagian bell wire di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire menggunakan tipe two-piece. Di bagian bell arm dia menggunakan bahan non metal, dan di bagian bell assembly dia menggunakan bahan metal. Kemudian untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini. Begini dan begini. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk membahas beberapa mekanisme sederhana dari reel Iroli Festo ini. Di sini pertama-tama pada bagian gear ratio. Dia menggunakan gear ratio berskala 5.2:1. Langsung akan kita cek. Kita akan mulai dari sudut sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 5.2:1. Untuk retrieve terasa ringan, crank feel-nya lembut, empuk, men. Feel guard-nya ada tipis aja. Dan kemudian untuk putaran kosong, ini udah sangat stabil banget untuk rotornya. Pada bagian spring guide, dia menggunakan bahan metal, dan untuk pair-nya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, di sini untuk rilisnya terasa enak, men. Nggak keras, sensitif ya. Kemudian untuk tendangan balik atau blowback-nya di sini terasa tegas sekali. Pada bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan main line dengan ukuran 2 PE2 atau berdiameter 0,235 mili masuk 180 meter, PE 2,5 atau yang berdiameter 0,260 mili masuk 140 meter, dan PE 3 atau yang berdiameter di 0,285 mili itu masuk 110 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Iroli Festo size 3000, dan di sini masih belum sepenuh, men. Masih sangat banyak sekali space-nya. Ini masih bisa masuklah kurang lebih di sekitar 100 meter. Untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat sangat rapi, men. Pada bagian drag clicker, dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Untuk clicker wire, dia menggunakan tipe yang flat. Lalu untuk housing clicker, menggunakan bahan seng yang ditanam di bagian dasar spoolnya. Dan di sini untuk kinerja dari drag clickernya, kalau saya putar spool dengan tension drag kosong, di sini untuk feel pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clicker terasa cukup lembut, tidak terlalu keras, men. Dan untuk suara clicker yang dihasilkan pun terdengar cukup nyaring. Di sini kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Iroli Festo ini. Untuk clicker sound Iroli Festo ada di 95,4 desibel. Pada bagian line roller, di sini dia terpasang presisi, men. Tidak ada space yang berarti. Dan untuk line rollernya pun di sini terkesan sensitif. Untuk line roller, dia menggunakan bahan brass. Dan di bagian dalam dia disupport dengan 2 buah ball bearing. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek. Untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik sekali.
Dan di sini untuk sistem water resistant atau sistem pertahanan air pada reel ini udah sangat cakep sekali. Di sini pada bagian tutup spool sudah diberikan karet seal. Kemudian di bagian rotor nut ini juga udah ada cover dan karet sealnya. Lalu untuk bentukan rotornya pun di sini dia udah berbentuk full kayak gini, mamen. Nggak ada rongga lagi. Jadi kalau ada cipratan air dari samping itu dia akan tertahan oleh cover pada tutup spool, tutup rotornya ini hingga air itu tidak akan langsung masuk menuju ke bagian one way. Kemudian untuk reel ini juga sudah tidak disematkan dengan switch one way lagi yang akan menambah lubang menuju ke bagian arah one way. Lalu di bagian sambungan handle, AC cap, mana AC capnya? Nah ini dia, AC cap, dan juga di bagian rail stand untuk reel ini juga sudah dilengkapi dengan karet seal. Dan di bagian body trim di belakang sini ini juga udah ada karet sealnya, mamen. Nah, jadi sangat padat sekali ya untuk reel ini, terutama di bagian shield water resistance-nya. Jadi untuk reel ini kalau cuma sekedar terkena cipratan-cipratan air, saya rasa akan sangat aman sekali, mamen. Untuk berat reel Iroli Festo size 3000 ada di 284 gram, dan langsung aja sekarang seperti biasa kita akan bongkar obrak-abrik reelnya dan kita lihat penampakan dalamnya ini kayak mana, mamen. Mungkin kalian udah pernah lihat di channel yang lain, tapi saya belum pernah lihat. Jadi saya mau bongkar. Nah, di sini untuk bagian support pada bagian spool, tadi belum saya hitung kayaknya. Size-nya itu ada di 3,5 kali 7 kali 2. Nah, di sini ada sedikit penambahan lagi. Ternyata pada bagian leher body juga sudah ada karet seal-nya, mamen. Makin lengkap ya untuk pertahanan airnya. Jadi makin mumpuni aja untuk reel ini. Oke, pada bagian body untuk reel ini nih, ini udah benar-benar menggunakan full metal ya. Bahkan di bagian side plate-nya pun ini udah menggunakan full metal, mamen. Tuh. Ini bahannya metal. Katanya kemarin perlu digetok. Nah, ini saya getok nih. Oke, dan kemudian ini udah terbuka, tinggal cabut main shaft-nya aja. Oke, di sini untuk main shaft dia menggunakan bahan dural. Bahan dural ini sangat ringan sekali, mamen. Kemudian di bagian one way system terdiri dari beberapa part ya. Ada 2 buah washer, kemudian ada ini apa namanya, one way clutch, kemudian ada one way. Untuk one way-nya ini menggunakan stainless steel, one way satu arah, nggak ada switch-nya lagi. Kemudian dia ada pinion gear-nya menggunakan bahan brass seperti biasa. Dan untuk pinion gear-nya ini dia disupport dengan 2 buah ball bearing support. Dan untuk ball bearing-nya dia sudah menggunakan stainless steel ball bearing. Jadi untuk 2 poin ball bearing stainless steel yang ada pada reel ini ada pada bagian one way systemnya, mamen. Dan di sini untuk sistem penempatan ball bearingnya pun sangat bagus sekali menurut saya. Ini udah sangat perfect banget untuk sebuah pinion gear rail spinning. Jadi penempatannya seperti ini. Ada di tengah-tengah posisi beban dari pinion gearnya. Jadi untuk posisi supportnya ini ada pada bagian awal dan ada pada bagian ujung sini, mamen. Dan untuk bebannya ada di sini. Nanti untuk bebannya ini akan terbagi menjadi lebih merata, mamen, di kiri dan kanan, di depan dan belakang ya, di depan dan belakangnya, hingga nanti untuk perputaran pinion gear dan juga untuk kekuatan dari penahan bebannya itu benar-benar ditopang oleh 2 buah ball bearing stainless steel ini, mamen, dan akan membuat pekerjaan dari pinion gearnya itu jauh lebih baik. Jadi untuk putaran rotornya pun jauh akan jadi lebih halus, mamen. Dan kemudian di sini akan saya ukur juga untuk size dari ball bearingnya ini. Untuk yang gede dia pakai size di 6,5 kali 14 kali 4, kemudian size yang kecil ini di 4,5 kali 8 kali 2,5. Kemudian kita lanjut lagi di bagian drive gear untuk reel ini. Nah, ini drive gearnya gede banget. Untuk sebuah reel size 3000 ini besar sekali drive gearnya, mamen. Dan di sini untuk drive gear sih dia pakai bahan zinc. Untuk bagian asnya dia pakai bahan stainless steel. Untuk idle gearnya pakai bahan zinc juga. Dan di sini kalau saya ukur size-nya panjang as di 26,41, diameter sebelah kiri di 798, diameter sebelah kanan di 696, lebar main gear ini nih 32. Tuh, 32. Biasanya untuk size 3000 lebar main gear paling di sekitar 26, 27, 28 gitu, mamen. Kemudian untuk tebel gigi
di 2,11 mili dan untuk diameter idle di 9,97 mm. Kemudian di bagian oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc. Untuk oscillating slidernya ini udah disupport dengan satu buah slider guide yang ada pada bagian atas di sini, mamen. Dan untuk spek sih dia 2 ya. Dan kalau saya nggak salah, untuk double pin slider guide-nya ini nanti dia akan ada di size 4000 sama 6000 kalau saya nggak salah itu. Untuk size 1000, 2000, 3000 dia tetap menggunakan satu slider guide. Harusnya sih seperti itu ya. Untuk bagian oscillating gear dia dikunci dengan satu buah skrup. Lalu untuk oscillating gear-nya ini saya akan cek juga dia pakai ini nggak. Nah dengan dikunci kayak gini dia lebih bagus sih. Jadi untuk oscillating gear-nya itu dia nggak kemana-mana, men. Dia selalu berada pada tempatnya. Nah, juga ada satu buah support ball bearing di sini. Oke, ini ada ball bearingnya. Untuk ball bearingnya ini size-nya di berapa? Kita akan ukur juga. 4,5, 8, 2,5. Kemudian di sini juga ada satu buah gigi reduksi. Pada reel ini ada tambahan gigi reduksinya. Nah, ini dia. Untuk tambahan gigi reduksinya ini saya akan cek dia pakai bahan apa. Ini kayaknya pakai bahan zinc ya. Oh, ini pakai bahan metal, men. Ini menggunakan bahan metal. Jadi untuk reel ini di bagian osilasi untuk spoolnya itu dia udah ada satu buah gigi reduksi untuk mengkonverter perputaran dari idle gear yang ada di sini ke bagian oscillating gear-nya. Jadi dia dikonverter dengan satu buah gigi reduksi yang fungsinya adalah untuk memperlambat putaran dari si oscillating gear-nya ini, men. Dan juga untuk oscillating gear-nya ini dia punya size yang jumbo. Size-nya itu ada di 22,13 dengan ketebalan di 1,8 mili. Hingga nantinya untuk efeknya adalah untuk perputaran dari oscillating gear makin jadi lebih lambat. Dan untuk osilasi dari spoolnya itu jadi akan lebih lambat juga. Jadi naik dan turun spoolnya akan jadi lebih lambat. Dan untuk efek yang kita dapatkan adalah nanti untuk pelilitan mainline-nya pun menjadi lebih rapat, akan menambah jumlah kapasitas mainline di dalam spool, walaupun itu tidak terlalu signifikan ya. Dan yang pasti sih untuk tingkat lemparan kita jadi akan lebih baik, karena untuk PE itu dia tersusun rapi dan rapat di dalam bagian spoolnya. Untuk reel ini cukup keren. Kemudian untuk ball bearing lagi, ini ball bearing di bagian support drive gear, belum saya hitung, mamen. Dia pakai size di berapa ini? Ini size-nya ada di 6,5, 11, 2,3. Ya, 6,5, 11, 3. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini ada di sini nih. Oke, size-nya itu ada di 7,5 kali 14 kali 4. Untuk jumlah ball bearing ini ada di 8 plus 2 plus 1, yaitu di 10 plus 1, 10 ball bearing dan 1 one way. Jadi saya akan hitung pada bagian support spool ada 2, di bagian line roller ada 2, pinion gear ada 2, drive gear ada 2, kemudian pada bagian oscillating gear ada 1, lalu di bagian sini handle ada 2, men. Jadi 11 ya. 11 plus 1, men, bukan 10 plus 1. Di sini 10 plus 1. Jadi kita diskon nih, kita dapat diskon 1 ball bearing. Jadi ada 10 plus 1 ball bearing yang ada pada reel ini. Sedangkan di bagian knob ini saya nggak tahu di bagian dalam ini ada ball bearing atau enggak, men. Soalnya nggak bisa saya buka. Ini nggak bisa saya buka, men. Dia lengket sekali di bagian sini. Jadi saya nggak mau paksa karena nanti lecet. Lagian pun nanti untuk handle yang satu sini nggak akan saya pakai. Saya akan lebih memilih menggunakan handle yang single kayak gini. Dan secara susunan untuk spare part dan sistem di dalam reel ini, kalau saya lihat ya, ini dia lebih mirip dengan si reel ini ya, Iroli Skyline, mamen. Cuman ada beberapa perbedaan ya. Kalau perbedaannya itu yang saya dapatkan adalah ini untuk si Skyline, kalau nggak salah kemarin tuh dia menggunakan sistem floating pada bagian main shaftnya ini. Sistem floating itu adalah di bagian pinion gearnya ini dia tidak bergesekan lagi ya. Jadi untuk pinion gearnya itu dia diberikan celah yang lebih lebar. Jadi untuk pergesekan antara pinion gear ke bagian main shaftnya itu jadi lebih kecil, hingga nanti untuk
getaran atau gesekannya itu menjadi jauh lebih halus, men. Cuman itu untuk Skyline di size 2000 sih. Kalau ini di Vesto size 3000, saya nggak tahu apakah Vesto size 2000 itu dia menggunakan sistem yang sama dengan Skyline, menggunakan sistem floating. Dan kemudian untuk spare part yang bereaksi keras pada rel ini, di sini udah terbilang cukup minim sih untuk reaksinya. Di sini di bagian skrup dia udah menggunakan stainless steel semua. Washer rotor juga stainless steel. Tuh, ini udah menggunakan sebagian besar bahannya stainless steel, men. Cuman untuk BB ya, BB ini dia masih menggunakan standar ball bearing sih. Ini standar ball bearing, men. Jadi mesti ada perawatan khusus di bagian ball bearingnya. Nah, kayak ball bearing pada bagian apa namanya drive gearnya ini juga masih menggunakan standar ball bearing. Cuman menangnya itu dia udah ada 2 stainless steel di bagian ini pinion gearnya, dan kemudian juga bagian mana lagi? Ini udah stainless steel semua. Bisa dibilang sih untuk rel ini di bagian spare partnya itu dia udah minim sekali terhadap bahan besi. Jadinya untuk rel ini kalau kalian mau ajak main di kelas saltwater, freshwater udah sangat mumpuni banget, men. Yang pasti sih walaupun begitu untuk perawatan tetap dijaga ya, terutama di bagian ball bearingnya nih, karena ball bearingnya belum semua menggunakan stainless steel. Dan untuk perawatan tergantung dari kondisi kalian di lapangan, dan juga untuk tingkat keawetan rel kalian itu akan ditentukan juga oleh cara pakai kalian nanti di lapangan, men. Dan kalau saya melihat untuk satu kesatuan rel ini udah sangat mumpuni banget sih buat teman-teman semua, ajak main di semua kelas. Dan pun kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, bermain casting, kemudian bermain di kelas kolaman, kemudian untuk bermain light jigging, dasaran, bottom, rock fishing, pasiran pun masih oke, pakai size 6000-nya yang gede. Lalu untuk main light popping juga boleh lah. Kemudian untuk PE, kalian bisa gunakan PE dari size 2, 3, 1,5, 2, 3, 4 masih oke. Kemudian untuk joran di size 3000 itu akan cocok pakai di size 817, 1020, 1030. Kalau PE-nya itu di 0,8, 1,7. Kemudian 12, PE 13, PE 24. Nah, itu masih oke sekali. Dan untuk spot saltwater freshwater, perawatan yang pasti dijaga. Dan untuk harga, reel Iroli Vesto ini dibanderol di range harga 400 hingga ke 500 ribuan, tergantung dari size-nya, tergantung juga dari voucher tokonya. Dan buat teman-teman semua mungkin yang berminat untuk memiliki reel Iroli Vesto ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan juga di video ini nanti akan saya sematkan juga untuk link pembeliannya. Oke lah, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.